S123 halo. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Nih, suaranya bagus enggak? Cukup bagus Pak. Ada dua itu Fajar tuh. Ya Pak, ini untuk mic-nya Pak, yang di sana laptop mic-nya agak lagi bermasalah. Wih, luar biasa. Semangatnya untuk kuliah ini Pak. Luar biasa. Gimana? Jogja gimana kabarnya? Ya sama seperti yang lainnya Pak. Kasus ya ada peningkatan setelah Lebaran. Gitu. Tapi yang daerah kampung ya masih aman lah Pak. Fajar Jogjanya mana? Kulon Progo Pak, dekat JIA, bandara yang baru. Berarti nggak usah naik kereta ya kalau ke bandara ya? Enggak Pak, tapi dari rumah ke bandara sekitar 40 menitan Pak. Nah, kok masih jauh? Ya bandaranya di Kulon Progo sebelah selatan, saya tinggalnya di Kulon Progo Utara Pak, dekat perbatasan dengan Magelang, Jawa Tengah. Iya. Ya podo wae itu ke kota. Lainnya mana nih? Belum pada gabung. Hadir Pak. Nah, Nih Mas Ridwan, ada jadwal ngisi ceramah di mana Mas? Di mana Mas? di Masjid Agung. Ada jadwal ngisi khotbah di mana? Oh, di masjid belakang. Belakang BSD ya Mas Ridwan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmatuhu. Salah dong. Suaranya merdu. Tes mic doang, Pak. Merobohkan dunia, Pak. Iya, udah. Bikin jantung berdebar-debar suaranya Mas Ridwan. Nah, kayak suaranya Jokowi aja. Berdebar-debar lagi nanti kalau udah diskusi itu berdebar-debar. Yuk, mana nih lainnya? Masih ngisi ceramah. Kelompok berapa Mas Fajar? Ini di kelompok 4 yang presentasi Mas Ridwan. Ya, jadi Mas Ahmad Fauzi, ada Mr. Andrian Satria, ada Mrs. Adinda, ada Mr. Tegar, Mr. Fikri, Wendy, Tanaya Kabeh. Maaf Pak, untuk Adinda izin hari ini.
nggak bisa hadir. Adinda izin. Waduh, presentasi kok nggak hadir tuh. Kak Pak Nojar. Nah, presentasi nggak hadir ya. Aduh, bukan saya itu Mas Ridwan. Jadi besok suruh presentasi lagi. Fauzi mana Fauzi? Fauzi belum ada. Satria. Nah, Mas Wendy sudah ada. Mr. Tegar. Tegar beriman. Fikri. Fikri belum ada Fikri. Baru 1, 2. Andrian. Ayo dipanggil Mas Wendy, teman-temannya. Kelompoknya Mas Wendy masih di jalan atau di mana nih? Sudah dikonfirmasi Pak, gak ada kabar. Nggak ada kabar. Cuma Berarti- Adinda doang. Berarti 1, 2. Itu bikin makalahnya bareng-bareng atau satu orang? Bareng-bareng sama Mas Tegar. Berarti hanya 2 orang kan? Iya, chattingannya sama. Chattingannya. Bikin kelompok. Nah, seharusnya bikin kelompok 3 khusus pas. Tuh, kemudian diskusinya lewat kelompok 3 gitu. Bab 1, bab 2. Kalau langsung kelompok seluruhnya kan ketahuan si Fajar tuh. Gitu juga kelompok 4 bikin grup WA khusus kelompok 4. Nanti kalau sudah selesai baru dilebur lagi. Kembali lagi ke kelompok. Jadi kan ngirim apa namanya? Ngirim dokumennya kan lewat kelompok lebih cepat. Oke, kita tunggu 3 menit lagi. Coba dihubungin lainnya. Dikasih semangat, ayo gitu di grup WA-nya Mas Fajar sama itu di Telegram. Saya sudah telepon Andrian, tadi dia sedang login, Pak. Oh gitu.
Oke, kalau ini Doni terlambat. Doni kelompok itu udah ada tuh Doni. Juru bicara siapa nih? Tegar atau siapa? Saya Pak. Oke. Itu kalau pagi juga kuliah ya? Enggak, Pak. Kuliahnya tetap sore dari jam 5. Oh. Tapi kalau prakteknya gimana? Virtual, Pak. Nah, IT virtual agak susah nggak? Sama aja ya? Lebih susah sih, Pak. Jadi nanti kalau offline gimana? Ke Tangsel itu? Kemungkinan sih, Pak. Nah, Harus ke Tangsel, Pak. oh iya dia berarti udah dicariin kontrakan belum masalah itu si Fajar? Alhamdulillah sudah ada Pak di sini, tenang aja Pak. Banyak mes untuk mereka. Oke, kita mulai. Silahkan, Mas. Jadi kita ini ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan yang saya banggakan. Hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok ini sebagai salah satu Pancasila. Kelompok 4 yang mana itu terdiri dari Ahmad Fauzi, kemudian Andrian Satria, kemudian Adinda, Balkis, Tegar, Fikri, dan Wendy. Belum mulai pembelajaran, mengajar, dan belajar, marilah kita berdoa agar proses belajar mengajar kita diridhai Allah SWT dan dilancarkan. Ya, semoga sinyalnya juga tidak putus-putus. Dan yang hari ini sinyalnya tinggal sedikit, semoga dapat sinyal. Yang kuotanya semoga nambah itu dari Soleh kuotanya nanti. Ya, jadi berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dipersilahkan juru bicara kelompok 4. Dipersihkan mulai. Jadi di situ ada 6 orang, izin Adinda 5 orang, silahkan dibagi masing-masing. Kalau Mas Wendy sebagai juru bicara, tolong Mas Tegar juga ngubungin rekan-rekannya yang masih bisa dihubungin supaya bisa gabung. Nanti nilai dia kurangi, kasihan. Nilainya dapat A, nanti dapat B+ kan repot. Jadi nanti kalau Pancasila itu dapat A itu bangga gitu. Dijazah kan Pancasila A. Nah, gitu. Nah, biarpun orang IT tapi akhlak Pancasilanya baik. Tapi kalau nanti lainnya IT AA, Pancasilanya C, wah repot. Kan gitu. Kita harapkan A semua. Syaratnya gampang, syaratnya
tugas ngerjain, tatap muka seperti ini kan dimudahkan dari Padang masih naik motor, kalau kayak gini kan hanya tatap muka. Kalau nggak kuotanya nggak ada ya beli. Nah, kalau nggak punya duit ya minta, ya kan? Kan kalau dia yang udah kerja ya sedikit, agak prihatin dikit kuotanya ditambahin, makanya dikurangin puasa Senin Kemis. Oke, silakan Mas Wendy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sugeng dan selamat malam juga kepada rekan-rekan semua. Pada malam ini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan saya dari kelompok 4, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas, keputusan, dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat layaknya berpedoman pada Pancasila. Bentar. Nilai dari Pancasila sendiri bisa ditunjukkan melalui sila yang tercantum. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dalam setiap sila. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang mencerminkan Indonesia sebagai negara yang beragama. Artinya setiap warga Indonesia memeluk agama yang dipercaya. Sila pertama dalam Pancasila dilambangkan dengan bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Lambang Pancasila ini menggambarkan bahwa segenap bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berwarna emas pada bintang tersebut merupakan gambaran sumber cahaya dari Tuhan yang menerangi Indonesia. Sila pertama ini mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mengikuti perintah serta larangan. 2. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 3. Memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama. 4. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. 5. Tidak mencemooh dan merendahkan agama orang lain. Dua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang terlepas dari perbedaan yang ada.
Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Kalau diperhatikan dengan baik, gelang-gelang rantai pada lambang ini memiliki bentuk yang tidak sama dan terikat tanpa putus. Dalam ikatan rantai tersebut terdapat bentuk lingkaran yang melambangkan pria dan bentuk persegi yang melambangkan wanita. Rantai-rantai ini terikat tanpa putus sebagai gambaran hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan membantu, baik pria maupun wanita. Keduanya memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. 1. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. 2. Mengutamakan sikap tenggang rasa, dan saling tolong-menolong. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia. 4. Saling menghargai pendapat. 3. Persatuan. Nilai persatuan dan nilai yang memiliki arti bahwa warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan. Sila ketiga dalam Pancasila dilambangkan dengan sebuah pohon beringin berlatar belakangkan putih yang berperan sebagai simbol negara Indonesia sendiri. Pohon ini memiliki arti sebagai tempat berteduh dan sebuah bentuk kesatuan meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam. Layaknya akar pada pohon beringin yang banyak, setiap akar tersebut masih dalam satu pohon yang sama. Berikut nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga. 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia. 2. Memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. 3. Cinta terhadap tanah air. 4. Mengutamakan kesatuan dan persatuan. 5. Berjiwa patriotisme dimanapun kaki berpijak. Baik, mungkin dilanjutkan oleh Mas Tegar. Silakan Mas Tegar, waktunya saya silakan. Selanjutnya nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah nilai-nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Sila keempat dalam Pancasila dilambangkan dengan kepala benteng berwarna hitam dan putih dengan latar merah. Lambang ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial dengan satu sama lain. Demikian, keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial. Yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Yang kedua, mengutamakan kekeluargaan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijakan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan yaitu nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Sila kelima dalam Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas yang merupakan sumber sandang pangan rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan gambaran tujuan bangsa Indonesia yang ingin menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, keadilan diharapkan dapat diwujudkan. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama, harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, menggapai tujuan adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Sejarah dan perumusan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Zaman penjajahan.
Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Selain itu, berdatanglah juga bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, namun kemudian berubah menjadi praktik penjajahan. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah Nusantara. Namun, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka, maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia. Zaman merebut kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 adalah janji politik pemerintahan bala tentara Jepang kepada bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan besok pada tanggal 24 Agustus 1945. Karena mereka menderita kekalahan dan tekanan dari tentara sekutu dan juga tuntutan serta desakan dari pemimpin bangsa Indonesia. Lalu pada tanggal 29 April 1945, pembentukan BPUPKI oleh Gun Swikau, kepala pemerintah bala tentara Jepang di Jawa, yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan 60 orang terdiri dari pemuka bangsa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wirjo Diningrat. Pada awal mula perumusan penyusunan sila-sila Pancasila adalah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan acara sidang mempersiapkan rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengusulkan tentang konsepsi dasar falsafah negara Indonesia Merdeka yang diberi nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, perikemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat demokrasi. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu mengacu pada rumusan pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan setelah melalui rapat dan diskusi, maka telah disepakati berdasarkan sejarah perumusan dan pengesahannya. Yang sah dan resmi menurut yuridis menjadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 18 Agustus 1945 sampai 1 Juni 1945, merupakan proses menuju pengesahannya. Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia, mundur dulu. Mas. Sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. Kerajaan Kutai memberikan andil terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti nilai-nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekah pada Brahmana. Terima kasih untuk Mas Tegar. Mungkin dilanjutkan sama Mas Adrian. Mas Adrian sudah ada? Hadir. Hadir, siap. Dilanjutkan sama Mas Adrian. Silahkan waktunya, saya persilahkan, Mas. Awal mula sila-sila Pancasila adalah 20 sampai dengan 1 Juni 1945. Ini nih, Mas, yang Kerajaan Sriwijaya. Oh.
Maaf. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim kekuatan laut, juga mengembangkan bidang pendidikan. Terbukti Sriwijaya memiliki semacam universitas agama Buddha yang sangat terkenal di Asia. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada waktu rajanya Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada hidup dan berkembang dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti Empu Prapanca yang menulis buku Negara Kartagama 1365 yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Sedangkan Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang di dalamnya tercantum Seloka Persatuan Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda namun satu jua. Dan pada tahun 1331 Majapahit Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya. Dengan berjalannya waktu Majapahit runtuh pada permulaan abad, waduh apa ini Romawinya nih, nggak ngerti saya. Ini apa nih Romawinya 16. Setelah itu bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol untuk mencari rempah-rempah. Pada akhir abad 16, Belanda datang ke Indonesia dengan membawa bendera VOC atau Perkumpulan Dagang. Sejarah perumusan nilai-nilai Pancasila tanggal peristiwa 29 Mei 1945 perumusan materi Pancasila oleh Mr. Muhammad Yamin kebangsaan disampaikan secara lisan dan inti pokoknya adalah yang A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, dan D. Peri kerakyatan, yang E. Kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945 sidang BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo mengatakan yang A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir batin, D. Musyawarah, E. Keadilan rakyat, dan tanggal 1 Juni 1945 sidang 1 BPUPKI Insinyur Soekarno mengatakan A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau perikemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang berkebudayaan. lanjut dulu, Mas. Pada tanggal ini panitia mengadakan rapat gabungan dengan 38 anggota dari Yosakai. Rapat gabungan ini yang panitia kecil lagi yang beranggotakan 9 orang, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Maramis, Soekarno, Yai Abdur Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim. Panitia 9 di atas dibentuk Tuhan yang mendesak dalam upaya mencari dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak Islam dan pihak kebangsaan. Setelah mengadakan pembahasan, maka oleh 9 tokoh tersebut disusunlah oleh piagam yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat perumusan sistematik Pancasila sebagai berikut.
Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Mas Adrian. Mungkin karena dari kelompok kita ada yang tidak hadir sebagai orang. Untuk selanjutnya Mas Tegar bisa bagi Mas Tegar. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada jam 4:30 perumusan materi Pancasila oleh Mr. Supomo, Insinyur Soekarno pertama kali mengusulkan nama atau istilah Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Beliau mengatakan bahwa nama Pancasila itu atas petunjuk teman kita ahli bahasa yaitu Dr. Muhammad Yamin. Pengesahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu PPKI yang telah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 2 bagian, yakni pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi 30 pasal, 1 aturan, peralihan terdiri atas 4 pasal, 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Di dalam bagian pembukaan yang terdiri dari 4 alinea itu, dalam alinea 4 tercantum perumusan Pancasila yang berikut. 1. Ketuhanan yang adil, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri nilai Pancasila. Dari 5 sila tersebut, masing-masing memiliki nilai dan makna tersendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bertuhan, mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Semenjak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah mengenal yang bersifat lebih kuasa daripada manusia secara umumnya. Mulai dari kepercayaan animisme, dinamisme Hindu-Buddha, hingga datangnya Kristen dan Islam pada abad 7 sampai 13. Hingga saat ini, agama di Indonesia berkembang beberapa agama yang diakui secara hukum yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Indonesia bukan negara ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun, negara tidak memiliki hak sedikit pun untuk mempengaruhi keyakinan yang ada dalam masyarakat. Kebebasan telah dijamin baik dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Dasar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti sikap atau perasaan menghargai adanya keberadaan orang lain. Adil berarti menjalankan suatu hukum atau peraturan bias juga hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Sebagai rakyat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa, maka harus menciptakan rasa kesadaran untuk senantiasa bersikap adil, baik dalam berbangsa ataupun bernegara. Adil dalam artian bangsa berbuat terhadap sesama warga negara sesuai dengan norma hukum yang ada. Adil dalam pengertian negara maksudnya, pemerintah sebagai wakil rakyat harus menjamin atau melaksanakan atau amanah berupa kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan pemerintahan. Baik pemerintah ataupun masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengamalkan hal tersebut. Terima kasih untuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang artinya seluruh daerah berada dalam satu pemerintah pusat. Walaupun masing-masing daerah memiliki hak otonomi atau hak untuk melanjutkan pemerintahannya, namun pemerintahan utama tetap ada di tangan pemerintahan pusat. Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau, ratusan suku bangsa, harus tetap dijaga kesatuan supaya tidak terpecah belah.
Pancasila ini sebagai media pemersatu bangsa karena salah satu isinya yaitu sila persatuan Indonesia. Negara Indonesia dapat merdeka karena pendahulu-pendahulu kita dapat bersatu di atas banyaknya perbedaan namun satu tujuan yang sama yaitu Indonesia merdeka. Hasilnya kita bisa rasakan hingga saat ini. Sebagai generasi penerus sudah selayaknya kita jaga hal tersebut demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat Indonesia dalam menyampaikan inspirasi diwakilkan oleh DPR atau MPR, tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang menjadi perwakilannya. Dalam penyelesaian suatu permasalahan, masyarakat Indonesia mengutamakan cara-cara musyawarah dengan kekeluargaan. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti negara menjamin hak-hak sosial rakyat yaitu hak-hak berserikat dan berkumpul bersamaan di muka hukum, serta hak dasar lainnya. Negara dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwasannya bumi, air, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Contoh nilai-nilai Pancasila. Sikap positif sesuai nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhan. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang masing-masing. 2. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran masing-masing. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Contoh pada sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan, membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak melakukan diskriminatif. Untuk Mas Adrian, masih ada Mas Adrian? Hadir Mas. Hadir. Siap. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Apa ini? Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut. Yang pertama, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjalankan nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan bangsa. apa Mas? Menjunjung persatuan bangsa. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepribadian. Yang sesuai sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.
Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut. Yang ke-1, selalu mengedepan untuk kepentingan dan negara. Yang keempat, menghormati musyawarah. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang kelima itu contoh sikap yang sesuai sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kelima, menghormati hak kewajiban orang lain. Kesimpulannya bahwa dasar negara Indonesia yang menjadi panutan dalam bertingkah laku bagi rakyat Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya tidak hanya menghafal Pancasila, namun juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai seluruh cita-cita bangsa. Melihat kasus di atas, kita dapat mengambil hikmah dan menjadikan beban introspeksi dan pengingat untuk kita bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki jiwa Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam tingkah laku kita. Baik, terima kasih kepada Mas Adrian atas paparannya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak materi yang kurang dan tidak jelas ya kita sampaikan. Mungkin itu paparan dari kelompok kami. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing bertanya pada kelompok kami. Tanya jawab. Oke, silakan. Kelompok lainnya. Ayo, kelompok 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Ya, baik Pak, saya Soleh Pak. Oke, Mas Soleh, silakan. Saya ingin bertanya apa bunyi Sumpah Palapa itu Pak, dan tanggal berapa itu di ininya, dikerarkannya Pak. Terima kasih. Tanyanya ke kelompok 3. Silakan tuh. Pak Soleh tanyanya ke kelompok 3, Pak, bukan ke Pak Sugeng. Kelompok 4 ya? Saya Kelompok 4. bertanya ke kelompok 3 kepada saudara Wendy. Silakan. Tadi pertanyaan Mas. saya ulangi ya. Apa bunyi dari Sumpah Palapa itu, Mas? Bukan Sumpah Kelapa ya? Bukan. Sumpah Palapa, Pak, bukan kepala dan kelapa. Sumpah Kelapa. Ya, itu saja sih Pak. Terima kasih. Kelihatannya Sumpah Palapa juga susah kalau Sumpah Kelapa Muda. Itu bahasa Jawa, itu zaman dulu tuh. Nanti Wendy asli orang mana? Sunda Pak, Sunda. Ya mirip lah. Bahasa nama sarwa baik Jawa Sunda mah. Iya, bacanya juga sarua, kalau jadi Jawa mah itu O, kalau di Sunda A. OA. Gitu, kan. Iya, OA kan gitu. Nah, contohnya ingsun amukti kepala Pak, kalau nggak salah begitu. Cari aja di situ. Dulu SMA pernah itu Sumpah Palapa itu
istilahnya apa ya? Kalau disingkat itu Baik Pak, saya mau jawab boleh Pak? boleh, silakan. Saya mau jawab pertanyaan dari Pak Soleh, bunyi Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa pertengahan para raton yang berbunyi Sira Gajah Madpatih Amangkubumi Tan Anyun Amuktia Palapa Sira Gajah Mada. Yang benar tuh bacanya. Ini nih bunyinya Pak. Namun Huwus kalah Nusantara Isun Amukti Palapa. Namun itu mah bahasa Sunda. Bahasa Jawa. Jawa Pak. Kita tahu nih bahasa apa. Namun Huwus kalah Nusantara Isun Amukti Palapa. Namun kalah Ring Gurun. Tuh, Ring Gurun itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya? Iya. Coba bahasa Sunda atau bahasa Jawa itu yang diomongin tadi. Ini campuran sih kayak Cirebon gitu. Jawa Sunda. Ya udah terus aja tuh. Ya. Terus aja Pak. Ya baca terus aja. Lamun Huwus kalah Nusantara Isun Amukti Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa. Artinya jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Itu Pak bunyinya. Sunda apa Jawa sih Pak? Ya nggak tahu sih itu orang Sunda sama orang Jawa. Enggak, ini ada Jawanya sih, ada Sundanya. Kalau Sundanya lamun. Nah, lamun kalah. Itu mesti nyarinya di Tokopedia tuh. Atau di Bukalapak. Bukalapak. Kalau saya kan pakai HP jadinya mau nyari saya nggak ngerti cara nyarinya gimana. Jadi di Tokopedia atau di Wikipedia. Wikipedia. Bener nggak Mas Soleh sumpahnya begitu? Betul Pak. Benar. Iya. Ya seperti itu Pak. Saya juga bingung bacanya. Tadi coba awalnya apa? Awalnya apa Mas Wendy? Lamun Huwus kalah Nusantara. Isun Amukti Palapa. Eta lamun naon eta mah lamun. Bahasa Sundanya naon? Lamun, kalau bahasa Indonesianya kalau. Kalau, jika itu lamun kan bahasa Sunda itu. Lamun. Bener tuh ya. Sunda. Berarti Gajah Mada orang Sundanya Pak. Baik, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain mungkin. Itu belum kelar itu deh. Mas Tegar bisa nambahin Mas Tegar? Belum kelar itu mah. Itu jadi yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi, Pak. Itu tuh apa namanya Mas Soleh tuh Gajah Mada. Yang tanya Mas Soleh itu nanti saya dengerin. Gimana Mas Soleh sudah
terjawab gak? Siap, sudah. Terima kasih banyak, Oke, Mas siap. Tegar. Ya, makasih Mas Soleh atas pertanyaannya luar biasa Mas Soleh. Emang Gajah Mada aslinya mana? Kayaknya sih kelahiran Cirebon. Yang benar jangan kayaknya. Harus jelas itu. Gimana Gajah Mada itu? Wah, mungkin Mas Fajar tahu Mas Fajar orang Jawa asli. Enggak, saya campuran dari Chinese sama Eropa. What? Gajah Mada itu agamanya apa? Patih Gajah Mada. Hindu. Enak aja. Buddha ya, Pak? Enak aja. Enak aja Buddha. Islam Pak, Islam. Ya Islam bener. Islam dulu ya. Patih Gajah Mada. Berapa tadi yang disampaikan si Tegar tadi tahun berapa itu? 1253 ya? 1336 Masehi, Pak. Ya. 1336 Masehi kalau nggak salah ini. Udah lahir belum di situ? Belum, Pak. Masih di awang-awang sana, Pak. Itu termasuk dulu kan Raden Wijaya, itu orang Muslim. Itu dari Raden Wijaya yang nenek kakeknya yang turun-turunannya kan awalnya Hindu ya. Dan nanti khusus lah untuk sejarah Gajah Mada. Jadi banyak versi Gajah Mada itu. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang bilangnya Islam. Jadi harus ditahu bener cari buku Gajah Mada. Kalau nyarinya Google nggak jelas. Di Google banyak versi karena kalau kita nyari di Google itu nggak bisa dipertanggungjawabkan berita aslinya itu. Harus cari buku yang lama-lama terkait Gajah Mada. Kalau di Google Gajah Mada pakai peci, pakai udeng-udengan. Kalau lagi di film kan seperti itu ya. Kalau sekarang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada itu patih di mana? Patih di mana Mas Wendy? Kerajaan mana? Majapahit, Pak. Ya, Majapahit Kesultanan Majapahit. Majapahit, Mojopahit. Mojopahit itu ada di mana? Mojopahit. Malang. Kalau yang sering nonton film siapa itu kalau yang malam itu di MNC TV itu? Kian Santang. Nah, itu ada sejarahnya itu. Kian Santang sampai ke sana. Ada dua yang ikut. Siapa? Mas nyariin banget ya. Apa? Bawah mana? Jadi bisa dilihat nanti pertanyaan Mas Soleh itu terkait Gajah Mada, nanti dicari bukunya lagi. Jadi kekuasaan ya, di Kerajaan Mojopahit ya. Jadi mencakup seluruh Nusantara. Jadi Mojopahit itu ya Indonesia, tapi pusatnya ada di Jawa Timur. Singosari juga Jawa Timur ya, Pak? Iya. Singosari di Kediri ya. Itu kan puncak kejayaan masa pemerintahan Hayam Wuruk kan. Tadi disebutkan 13-15 nanti khusus lah ya. Tapi secara
berdirinya kerajaan Mojopahit diawali dengan runtuhnya kerajaan Singosari. Jadi Singosari dulu runtuh, baru Mojopahit berdiri. Ketika kerajaan Singosari itu diserang oleh Jayakatwang kan gitu ya. Itu Adipati Kediri, jadi Jawa Timur juga. Nah, Raden Wijaya itu berhasil tuh melarikan diri ke Pulau Madura sana tuh, di Wijaya itu. Di pulau itu meminta bantuan kepada, kalau dulu kan Bupati Madura itu yang bernama itu dulu mah di Arya Wiraraja. Arya Wiraraja. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singosari, mengaku ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Nah, itu mah Gus Dur yang sering cerita begitu itu. Dulu kalau sambil gini-gini Gus Dur cerita gitu apal itu. Nah, kemudian Jayakatwang menyambutnya tuh dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah untuk dijadikan perdesaan. Wilayah itu ternyata hutan nih yang bernama hutan tarik kan begitu. Nah, untuk menjadikan perdesaan, Raden Wijaya kemudian membabat hutan tarik. Nah, saat itulah dirinya menemukan buah maja. Jadi pas dia lagi motong kayu itu, di Fajar motong kayu di hutan tarik sana, ya. Nah, di tengah potong hutan dia menemukan pohon. Pohon itu berbuah tuh bulat-bulat kayak jeruk begitu. Nah, itu disebut adalah pohon maja. Setelah kan pohonnya hijau, kemudian terlihat sangat ranum, kemudian dibelah, dimakan oleh Raden Wijaya, rasanya pahit tuh buah itu. Yang buahnya kan bagus, mulus. Gitu. Maka berdasarkan pengalaman itu, desa yang dibuat Raden Wijaya itu disebut, atau dia sekaligus, wah ini Mojopahit. Jadi buah maja yang rasanya pahit sekali kan. Itu saya dulu sejarah itu diajar kakak saya waktu SMA itu kelas 1 atau kelas 2 kelas 1 SMA. Kebetulan kakak saya yang nomor 3 itu ngajar saya di SMA, jadi saya sering nyuri bukunya, saya baca gitu kalau di kelas ngajar itu. Jadi saya ingat betul karena saya mendapat pelajaran itu. Raden Wijaya membabat hutan, ketemu buah maja yang buahnya bagus, setelah dibencah, dimakan, itu rasanya pahit. Maka wah ini Majapahit. Sejak itulah desa namanya Majapahit. Nah, itu. Nah, dulu ada namanya ketika Kubulaikan ya, Kubulaikan sebagai penguasa dinasti Yuan di Tiongkok menghancurkan Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya bersiap melakukan penyerangan. Nah, atas bantuan Bupati Madura itu, ya, di Arya Wiraraja itu, Raden Wijaya berhasil tuh memukul mundur tuh bala tentara Tiongkok dan Nusantara. Nah, itu sejarahnya jauh. Setelah itu Raden Wijaya diangkat sebagai raja pertama kerajaan Mojopahit. Dengan gelar Kartarajasa Jayawardana. Kartarajasa Jayawardana. Nah, nanti itu Mbak Nurul, Mas Soleh, Mas Fajar, biar dicari aja sejarahnya di sana. Siapa sih Kartarajasa Jayawardana? Yaitu di Raden Wijaya. Mesti kerap menghadapi masalah yang luar biasa, pemberontakan dari rakyat, dari kanan kirinya, Majapahit berhasil berkembang menjadi kerajaan yang sangat jaya se-Nusantara. Kejayaan tidak luput dari peran si Patih tuh, si Gajah Mada. Jadi sebenarnya Gajah Mada itu aslinya mana ya? Nggak begitu dong, belum ketemu itu lahirnya di Cirebon atau lahirnya di Klaten atau jadi nanti yang dipertanyakan nanti Raden Wijaya Kertajasa ya Jayawardana itu memimpin tahun berapa. Nanti sejarahnya sampai sampai ke sana. Jadi
kalau nggak salah berapa tahun itu 1293 sampai dengan 1309 ya Masehi. Itu berapa tahun tuh sana itu. Itu. Kemudian raja berikutnya Kalangesti atau Srijaya Negara ya, Srijaya Negara, Srigetara, Tribuana ya, Wijaya Tunggadewi itu gurunya Fajar tuh yang sering cerita kayak gitu. Kemudian Hayam Wuruk ya, Sri Raja Sana Negara, baru Wikrama Wardana, baru siapa dulu ya, Diah Ayu Kencana Wungu kan sering itu di ketoprak. Kalau orang-orang yang suka lihat ketoprak itu tahu itu. Nah, Kertawijaya atau yang disebut Brawijaya maka ada sana Brawijaya, baru ada apa ya? Banyaklah cerita itu, nanti nggak kelar nih kalau diceritain semua. Itu baru sekelumit karena pertanyaan kan Gajah Mada itu sumpahnya seperti apa. Nanti ada Brawijaya 3, Brawijaya 4, Brawijaya 5 dan seterusnya. Sampai Brawijaya 6, Brawijaya 7 itu. Nah, puncak kejayaan kerajaan Mojopahit terdiri masa pemerintahan Hayam Wuruk di Gajah Mada. Hayam Wuruk itu disebut Raja Sanagara. Raja Sanagara yaitu memerintah 1350 ya sampai 1389. Seperti itu. Wilayah kekuasaannya ya seluas bahkan melebihi luas Republik Indonesia itu. Indonesia sekarang ini luas banget dulu wilayahnya. Ya. Makanya Sumpah Palapa itu ternyata benar-benar dilaksanakan oleh Gajah Mada. Gitu kira-kira Gajah Mada ya. Yang sumpahnya ya tadi yang dibacakan itu tadi nih. Lamun wus kalah Nusantara, insun amukti palapa kan seperti itu. Ada kata-kata lamun wus ya kan, setelah tunduk menundukkan Nusantara, insun itu kan saya. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda sama, insun. Itu biasanya jimatnya si Fajar tuh. Insun awata si jaran goyang kan begitu kan. Itu jaran goyang tahu nggak Wendy? Ya mantep-mantep. Nah, itu Pelet, Pak, benar pelet, itu Pak, dari. pelet. Nah, itu. Jadi ada depannya tuh insun kan gitu kan. Antara insun amukti palapa, insun awata jaran goyang, tak sebelah nih laut runtuh kan gitu kan ya. Nah, mati klepek-klepek, nah kan gitu bahasanya begitu. Mati rasito mati, urip rasito urip, loro rasito loro, ning abendino ketemu Fajar. Nah, itu pelet bener itu pelet. Nah si palapa juga gitu, insun amukti palapa. Ada kata-kata amun kalah ning gurun kan gitu. Ya, sesudah kalah di Gurun Serang, kemudian di Tanjung Pak, di Haru, Pahang, Dompo, Bali. Dompo itu di mana ya? Di Kalimantan kan ya. Bali, Sunda, Palembang, ya Tumasik. Kemudian saya akan beristirahat, saya akan meninggal. Nah, dia akan beristirahat kalau sudah bisa mengalahkan seluruh Nusantara, menguasai Nusantara. Itu kalau kita nanti baca aja kitabnya Empu Prapanca ada di sana. Ya, jadi dulu itu di apa namanya di Empu Prapanca ada kitab-kitab saya ada itu. Apa buku Babat Kejawen setebel ini masih ada tuh di atas. Nanti saya ambilin. Ayo silakan bertanya lagi. Nah, itu baru jawabannya udah benar itu. Nih, kalau nggak percaya toh, saya punya bukunya. Jadi yang saya ceritain ada di sini semua. Apa ini bacanya, Pak?
Babad kabeh, Pak. Babad. Jadi yang ada di situ itu ada di sini semua tuh ada tuh, benar tuh ada Empu Daksa. Tadi saya ngawur doang tapi benar. Ya. Tuh Kerajaan Medang. Ya. Selayang Pandang mulai jadi Mojopahit. Boleh Pak dipinjam? Boleh tuh. Sosok Star saya bacain 258 halaman 258. Matanya sudah enggak lihat. 258. Ya, sambil itu. Nah, itu agak beda lagi kalau di sini nih. Tuh. Tapi intinya sama nih. Jadi Sumpah Palapa pada tahun 1336 Masehi, Mojopahit Gajah Mada naik jabatan sebagai Patih Amangkubumi. Ya, mencatat bahwa ketika pangkatnya sebagai Patih Amangkubumi itu, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia akan menikmatin palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi bila telah berhasil menaklukkan Nusantara. Atau tadi sama tuh, hal tersebut disebut tercatat dalam kitab Paparaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi, yang diucapkan si Wendi, ya, Sira Gajah Mada pepatih Amungkubumi tan ayun amukti palapa Sira Gajah Mada lamun hus kalah Nusantara ingsun amukti palapa lamun kalah ring gurun ring seram Tanjung Pura ring haru ring Pahang Dompu ring Bali Sunda Palembang tumasik samana ingsun amukti palapa. Jadi beliau Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata, bila telah menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasik demikian, saya baru akan melepaskan puasa. Artinya dia sudah akan beristirahat ya. Jadi si Gajah Mada itu mengemparkan, mengecek Gajah Mada sambil mencaci maki banyak turu, mengecek tidur berjaya, jabung trewes lembu peteng dan seterusnya. Jadi buatlah ketoprak Gajah Mada nanti fajar ya. Ada perang babat, akhir hidup Gajah Mada, ada di sini semua. Jadi yang ditanyakan Soleh nanti kalau mau pinjem ini bayar 20.000. Itu hanya 3 hari. Ini karangan Sucipto Abimanyu. Udah lecek lah, itu mah udah zaman saya SMA tuh, udah lecek. Nah, jadi kamu mau tanya buku apa aja saya punya leh. Siap Pak, siap. Trik sulap. Itu nggak ngira kalau saya punya buku Babat Tanah Jawi hari ini saya punya itu. Tuh masih banyak buku lagi pusing. Ayo lanjut silakan bertanya lainnya ke sana ke kelompok 4. Yang Gajah Mada tadi sudah, Pak? Udah. Nanti kesenangan saya dongeng. Ya, Mas Wendy mau bertanya. Ya, monggo Mas, monggo. Ini Mas, mana ya? Mengapa bangsa Indonesia itu tidak meragukan kebenaran atau nilai dari Pancasila
sebagai pandangan hidupnya dan dasar negara kita sendiri gitu. Jadi negara itu tidak meragukan isi dari Pancasila itu karena apa, Mas? Atau apakah sudah terbukti akan nilai-nilainya di kehidupan atau gimana? Itu bisa dipahami ya, Mas? Baik, terima kasih. Gimana Mas Tegar mau jawab Mas Tegar? Mas Adrian boleh bantu? Ya, kita dulu. Ini bisa bertanya lagi nggak Pak? Boleh. Silakan bertanya, biar ditumpuk pertanyaan. Boleh Mas Fadli, silahkan. Oke, baik. Saya berpikiran gini, apakah menurut saudara Pancasila itu memiliki sisi gelap? Kenapa? Karena sering sekali Pancasila ini digunakan malah untuk menjatuhkan orang lain gitu. Misalnya, contohnya nih, Pancasila itu digunakan untuk menjudge orang lain. Itu kan jadinya membuat dari sisi gelap Pancasila ini sebagai keuntungan untuk satu orang saja gitu, bukan untuk semua orang. Nah, itu sih pertanyaannya, apakah Pancasila itu jadinya memiliki sisi gelap di luar dari sisi positifnya gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Fadli. Saya dipahami dulu ya pertanyaan. Nah, ditulis. Jadi kalau dipertegas pertanyaannya, Pancasila itu dimanfaatkan. Ya, jadi kalau orang yang tidak sepaham dengan tidak segolongan, sependapat atau sepasukannya, dianggap orang itu anti Pancasila. Jadi Pancasila akhirnya menjadi alasan untuk yang dianggap kira-kira apa ya, kan begitu. Nah, ya, silakan itu dari Mas Fadli. Jadi kita bicaranya akademisi ya, jadi bukan bicara like and dislike atau kadrun dengan cebong, apa sih cebong dengan apa ya? Aku nggak ngerti itu, nggak di luar itu. Jadi kita orang akademisi itu mau bicara secara akademisi. Jadi jangan ada pandangan, oh ini saya kelompoknya ini, saya kelompok kadrun, saya kelompok cebong, oh kampret, kampret dan itu kan akhirnya si kampret, si cebong nggak sama-sama Pancasila dipakai senjata istilahnya kan begitu. Nah, silakan. Kalau saya tangkap pertanyaannya arahnya ke sana gitu kan Mas Fadli? Lebih ke menghakimi orang sih Pak. Ya, menghakimi orangnya. Silakan Mas Wendy. Silakan dicari. Asalkan Mas Soleh jangan nanya lagi bapaknya ibunya Gajah Mada siapa, ya itu susah nyari. Itu saya aja nggak ketemu itu, udah nyari buku banyak nggak ketemu bapaknya namanya siapa, ibunya siapa Gajah Mada. Agak repot tuh pertanyaan. Jadi ini di luar Gajah Mada nih. Kalau Gajah Mada lahirnya di mana? Itu dekatnya rumahnya Fajar sana di Pandaan tuh. Ya, di Tretes, Berantas
di Kaliberantas sana, Jawa Timur itu sana. Kaliberantas, Pandaan, jadi di bawah gunung. Di bapak ibunya nggak ketahuan, tahu lahir dari batu kali orang itu. Ayo Mas Wendy, ada 2 pertanyaan tuh dari Mas Fajar sama Mas Fadli. Yang Saya mana mau dulu? Silakan. pertanyaan dari Mas Silakan. Fajar. Ya silakan Mas Tegar. Mas Tegar ini harus jawab karena pas pilihan gandanya hanya salah 4. Ya, jadi harus jawab tuh. Diutak-utak. Silakan. Saya coba jawab, Pak. Jadi Pancasila itu telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia ini. Karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Jadi seperti itu mungkin, Pak. Kira-kira mau ditambahin Mas Wendy? Mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi, Mas. Nah, lebih dispesifikkan lagi. Biar mudah untuk dipahami sama teman-teman saya, sama teman-teman juga. Coba diulang pertanyaannya, Mas, biar dia lebih paham. Udah lupa tadi nggak dicatat sama Jadi, Mas Fadli. Itu Mas Wendy. Mengapa bangsa Indonesia itu tidak meragukan kebenaran atau nilai-nilai dari Pancasila tersebut sebagai pandangan hidup dan dasar negara warga. Dasar negara itu pandangan hidupnya itu untuk warganya itu loh. Jadi warga rakyat Indonesia memiliki pandangan hidupnya ke Pancasila. Bisa dipahami, Mas? Ya, Mas. Belum lo goblok. Amin. Iya. Baik, Mas. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Mas Tegar untuk Mas Fajar. Pertanyaan yang luar biasa, Mas Fajar. Mungkin jawabannya karena penduduk Indonesia itu terdiri dari beberapa kelompok. Secara internal mengenai suatu hal itu berbeda kelompok dengan yang lain. Kita sering menyalahkan dan sering berbeda pandangan. Karena ada satu kelompok yang bilang tidak ada Islam, tidak ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Warga negara menyatukan langkah kehidupan menunjukkan iman dan dalam dunia politik, iman untuk Indonesia, iman untuk bangsa, dan lebih khusus iman untuk membangun karakter bangsa. Jadi ya ada suatu kelompok, kenapa sulit sekali mengimplementasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu, karena ada satu kelompok yang ingin merubah dasar negara tersebut menjadi negara dasarnya yang bertujuan itu mungkin ke negara Islam begitulah. Mungkin ya kita tahu ada satu kelompok yang selalu ingin menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi negara yang Islam. Mungkin itu yang menjadi kendala bagi bangsa negara Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini terhadap penduduknya. Mungkin gitu, Mas Fajar. Mas Fajar bisa nerima, kalau nggak bisa tambahin sendiri. Saya coba perjelas, Pak, untuk pertanyaannya. Nggak tahu kalau misalnya benar. Mungkin masuk Pak Fajar gini, kenapa bangsa Indonesia, dengan bahasa saya ya Pak, kenapa bangsa Indonesia dengan mudah mungkin menerima Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara gitu. Kenapa mereka, kenapa harus Pancasila? Mungkin seperti sih, kenapa bangsa Indonesia menerima Pancasila itu? Nah itu mungkin pertanyaan dari Pak Fajar gitu.
Apakah mereka nggak berpikir, emangnya nggak ada lain selain Pancasila gitu lah istilahnya Pak. Kenapa harus Pancasila gitu contohnya. Terima kasih Pak. Itu pelajaran waktu pertama kali saya sampaikan tuh. Tadi ada itu dibaca itu Mas Windy sejarah Pancasilanya. Kenapa sih kok masyarakat Indonesia nerima Pancasila kan gitu. Kenapa enggak dasarnya itu bulan gitu kan. Kenapa enggak kayak Amerika, apa itu dasarnya Amerika, Mas Fadli? Dasar negaranya Amerika apa ya? Kurang tahu Pak, soalnya liberal Pak. Oke, silakan. Tadi udah disampaikan yang baca yang awal-awal tadi dari sejarah itu. Silakan. Halo. Dilihat yang tadi slide awal-awal itu. Nah, kalau dulu tadi kan sudah nih diungkap dari mulai Mojopahit, Muhammad Yamin menyampaikan, tadi ada BPUPKI, kemudian ada Tangerang, tadi ada Kenduren, ada apa dan seterusnya. Jadi kalau jawab mulai dari runtun nih sejarahnya nih Pancasila sebagai tanda, kemudian kalau dilihat dari budayanya apa, dari sosiologinya apa, filosofisnya apa, baru tadi ada sampai apa tuh tadi yang BPUPKI mempersiapkan yang Piagam Jakarta kan dari situ kan, tapi sebelum-sebelumnya kenapa kok milih Pancasila itu BPUKI ya, jadi panitia 9 itu Muhammad Yamin sama Pak Karno kenapa kok milih Pancasila, nggak beda gitu ya, silakan disampaikan. Itu kalau tulisan IC itu benar itu tadi langsung nulis. Ya Mas Wendy tadi udah sampein, silakan. Siapa? Oke. Mungkin ya kenapa Pancasila itu diterima di masyarakat? Karena ada sejarahnya dan perumusan nilai Pancasila ini. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Jadi sejak zaman penjajahan, zaman merebut kemerdekaan, dan zaman pada kerajaan Majapahit itu sendiri. Terus sejarah perumusannya itu tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin di sidang BPUPKI 1 menyampaikan konsep tentang asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Disampaikan secara lisan dan inti pokoknya. Apalagi dibantu Mas itu. Or just experience. If from with me or
Kira-kira seperti itu. Ada tambahan? Terus pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4.30 perumusan Menteri Materi Pancasila oleh Mr. Supomo Ir Soekarno pertama kali mengusulkan nama atau istilah Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Beliau mengatakan bahwa nama Pancasila itu petunjuk teman kita ahli bahasa yaitu Mr. Muhammad Jamil. Pengesahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 dalam sidangnya pada tanggal 12 Agustus 1945 itu PPKI yang telah mengesahkan Undang-Undang 1945 yang terdiri dari dua bagian, yakni pembukaan dan batang tubuh yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan terdiri atas 4 pasal, satu aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan yang terdiri atas 4 alinea ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya itu Pak, kenapa bisa diterima oleh masyarakat? Karena itu sudah menjadi yang sudah disepakati oleh Presiden kita Pak waktu zaman. Nah, silakan si Mas Fajar, kira-kira puas atau tidak puas jawabannya? Nah, kalau mau ditambahin boleh, biar ngeklik. Saya coba bantu Pak. Boleh. Jadi menurut saya Pak teringat akan slide yang kemarin itu, Pancasila itu dibuat dengan persatuan, istilahnya ada budaya Barat, ada budaya Timur. Nah, jadi situ sudah melengkapi semua. Jadi mungkin itu penyebabnya kenapa Pancasila bisa diterima oleh masyarakat. Itu karena memang cocok. Karena dia menyangkut semua budaya gitu. Jadi mudah diterima. Karena itu sih Pak, mungkin karena adanya di dalam Pancasila itu menyangkut semua budaya tadi gitu. Budaya Timur dan budaya Barat. Jadi masyarakat bisa terima. Dari segi budaya seperti itu ada tambahan dari Mas Fadli. Jadi melihat dari budaya Barat, budaya Timur, itu kan ada filsafat Barat, filsafat Timur, nilainya dipadukan. Itu dari budaya. Oke, ada lagi. Silakan banyak karena Pancasila tadi sudah disampaikan ada 5 sila. Nah, jadi itu perkembangan luar biasa kalau di 5 sila tersebut. Dari tadi segi budayanya udah oke. Nah, dari segi apa lagi? Kan menyatukan kerajaan-kerajaan se-Indonya itu susah. Nah, untuk bersatu harus ada landasan, harus ada ideologi, harus ada pandangan hidup. Pandangan hidupnya Pancasila. Kenapa kok diterima? Gitu. Kenapa enggak masjid? Kenapa enggak gereja? Kenapa enggak pura? Kenapa enggak itu apa itu ya, sebelum merdeka itu Borobudur itu apa itu candi. Nah, kan gitu. Tadi budaya udah oke. Jadi pertemuan pertama pernah saya menyampaikan bahwa mulai dari budaya suara apa ya? Nah, mulai dari ditemukan di Sulawesi, ada ini, ditemukan di Cirebon, ada Tugu, ditemukan di Bengkulu, ditemukan ada ini. Kok sama nih persamaannya? Itu dari budayanya sama. Nah, kemudian dari apa namanya itu adat istiadatnya berbeda-beda, tapi setelah dicek hampir sama. Jadi kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke itu sifat bangsa Indonesia itu hampir mirip-mirip tuh. Dari segi di sana kalau tari-tarian sama, hanya modelnya beda, tapi maksudnya sama. Tadi kan disebut
di sana ada kendurian, ada gotong royong. Nah, itu sama, maka dimasukkanlah azas kemanusiaan. Percaya adanya tugu itu, ada batu itu kan percaya dengan apa ya, Sang Yang Widi, Tuhan sama, hanya beda modelnya. Awalnya kan gitu, maka masuklah lah azas ketuhanan bahwa manusia di Indonesia itu harus percaya adanya Tuhan, dan seterusnya itu masih banyak pertemuan 1, 2, 3 itu baru muncul azas ketuhanan. Jadi tidak tiba-tiba langsung Pancasila nggak seperti itu. Dilihat nih akar sejarahnya, kesamaannya, rumpunnya. Oh, Melayu sama di situ. Kemudian bagaimana manusia Indonesia zaman dulu itu kalau nggak punya nasi sebelahnya dikasih, maka azasnya bareng-bareng. Zaman dulu kalau nggak punya rumah tetangganya, zaman sebelum merdeka itu bikin rumah bareng-bareng gantian, gotong royong. Nah, dan seterusnya sampai harus keadilan, kan seperti itu, harus terakhir itu keadilan. Kira-kira garis besarnya, saya yakin rekan-rekan itu pada ngerti ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Tegar nih. Tegar udah tidur belum nih? Enggak nongol. Tegar, bagaimana pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam kondisi COVID? Tegar, ini tadi nggak ada kan? Nah, pencerminan nilai-nilai Pancasila ini dalam dalam kondisi COVID-19 tuh. Tapi nggak ada yang nanya, saya nanya. Tegar sama Wendy. Silakan dijawab semuanya kalau nggak bisa. Boleh Mas Fadli, boleh Mas Fajar, boleh Mas Soleh, boleh Nurul. Tapi Tegar dulu nih. Nggak ada, nyari di Google juga nggak ada jawabannya. Bisa diulangin Pak yang pertanyaannya Pak? Ya, nilai-nilai Pancasila pada kondisi COVID-19. Ini kan baru COVID saat ini tuh, nilai-nilainya yang dapat diterjemahkan di dalam Pancasila itu apa? Ayo, Mas Tegar. Jadi di saat pandemi COVID ini, ya, apa yang bisa terimplementasi, tergambar dengan nilai-nilai Pancasila, baik mulai sila pertama sampai sila kelima. Nyerah. Waktunya dikit lagi habis. Ayo, Mas Wendy apa? Ya, silakan Mas Tegar. Jadi kalau di COVID ini Pak, bisa masuk ke sila pertama dan kedua. Jadi kalau di sila pertama itu kan isinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengandung makna adanya keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa itu, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Melalui kejadian pandemi ini, kita tersadar jadi adanya sebuah relasi antara Tuhan yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta. Gitu. Jadi kalau dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ntar dulu, sila pertama belum selesai itu. Kita sadar sebagai manusia ada relaksasi dengan Tuhan, kita harus ngapain? Jadi yang terjadi kini itu tidak lepas dari kehendak Tuhan dan juga tidak terlepas dari kesalahan relasi manusia dengan alam yang tidak harmonis dan seimbang. Kita sebagai bangsa yang beragama, tentunya dalam menyikapi pandemi ini perlu dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Oke. Jadi gitu Pak. Jadi kecerdasan spiritual itu seperti berdoa ya? Iya Pak. Ya itu, jadi kita berdoa karena tadi udah diterjemahkan. Oke, lanjut. Yang sila kedua. Dalam sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab, yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.
yang memiliki derajat, hakat, dan kewajiban yang sama. Jadi setiap manusia itu dilengkapi dengan olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal itu, manusia membangun budaya, nilai-nilai norma-norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Gitu, Pak. Oke, berarti intinya satu sama lainnya itu adalah saling ya sama lainnya dengan saling memperhatikan etika sehingga muncul rasa kemanusiaan, saling membantu, saling gotong royong. Kalau tetangganya ada kena COVID, maka kita juga saling membantu kemanusiaan, makanan dan seterusnya gitu ya. Jadi oke, ketangkep. Sila ketiga. Ada analisis enggak kira-kira? Oke, Mas Wendy ada analisis enggak sila ketiga? Tadi udah bagus tuh dipancing sila pertama kedua. Halo? Dia belum mute. Di mute dulu Mas Wendy. Oke. Ya Mas Fadli, sila ketiga apa kira-kira? Debat itu ada kesatuan apa? Satu Indonesia. Tadi sila pertama, kedua sudah masuk, itu sudah ngeklik. Baru dengan pandemi itu, kalau kita hubungkan dengan sila ketiga, nggak bunyi Mas Fadli. Dengeran Mas. Nah. Cek, halo. Masuk. Lebih ke bersatu sih Pak. Jadi misalnya ada keluarga saudara kita, ada tetangga kita yang terkena COVID, kita jangan, kan dulu tuh waktu awal-awal orang yang kena COVID itu kan dijauhkan gitu Pak. Seharusnya sih enggak, harusnya saling bersatu. Misalnya kalau misalnya yang kena COVID, sebisa mungkin kita bantu seperti memberikan makanan, karena mereka kan nggak bisa keluar tuh, nggak bisa keluar gara-gara takut menularkan. Nah sebisa mungkin kita mendukung secara moral dan secara itu juga Pak, jangan menjatuhkan mentalnya dia gitu. Itu masuk sila kedua. Oh itu masuk sila kedua ya Pak? Iya. Rasa kemanusiaan tadi. Oh bersatu sih Pak lebih tepatnya. Iya, Jadi saling mendukung antar masyarakat. Bersatu untuk melawan, ya kan? Jadi kita ini bersatu melawan corona sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh negara. Kalau suruh prokesnya, jaga jaraknya dan seterusnya itu kan kita bersatu. Jangan saling melawan, malah kalau dilarang mudik ya dilarang, kan kita bersatu lah. Contohnya ini pakai online ini kan bersatu melawan COVID, sehingga kita belajarnya pakai online dan seterusnya itu, ya kan? Coba yang sila keempatnya, Fajar, bagaimana? Implementasinya dalam COVID, sila keempat, hubungannya garuk-garuk kepala. Itu lebih ke kebijaksanaan ya Pak ya. Apa itu? Kalau dari saya sih kita mendukung yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, karena dari segi pemerintah sudah membuat kebijakan untuk PSBB, kita mematuhi tersebut untuk mengurangi kemanusiaan ya Pak itu ya Pak. Ya, enggak, itu benar itu. Artinya udah benar mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan contohnya PSBB ya. Jadi salah satu untuk meminimalisir ya. Jadi untuk mengurangi COVID, penyebaran COVID, dan itu udah benar nih. Nurul, sila kelima apa?
hubungannya dengan COVID. Apa kira-kira? Udah ngeklik belum? Jadi belum mute. Oke, Soleh apa hubungannya dengan COVID? Sila kelima. Kalau menurut saya sih Pak ya tentang yang seperti pembagian vaksin ini ya Pak ya. Pembagian vaksin ini kan kalau menurut saya sekarang nggak merata Pak. Oke. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan vaksin itu ya mungkin orang-orang yang dekat dengan pemerintahan atau gimana lah gitu. Yang lebih Jadi, awal dia akan intinya negara harus adil harus ya. adil, intinya harus adil Pak. Dibutuhkan sinergitas, negara harus adil, kerjasama, jangan dikorupsi kan begitu kan. Ya, hubungin banyak kan, banyak menteri yang korupsi itu ya. Iya Pak, hidup 2024 Pak. Banyak tenaga kesehatan yang dikorupsi. Nah, seperti itu intinya di dalam melakukan kebijakan memberantas vaksin apa itu COVID, salah satunya untuk vaksinasi itu harus adil. Kira-kira seperti itu. Jadi dihubungkan itu masuk semua. Silakan Mas Wendy ditutup. Baik, terima kasih kepada Pak Sugeng dan rekan-rekan semua yang telah melaksanakan diskusi yang cukup baik, cukup alot, dan cukup memakan waktu yang luar biasa. Dan tentunya menambah ilmu bagi kita semua supaya insya Allah kita akan menjadi pejabat negara. Amin. 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 Asalkan tahu Bapak Ibunya Gajah Mada situ jadi dewan nih. Emang ada Pak tes dulu. Ada itu. KPK aja ada tes Pak. Ada dulu. Coba kalau ada konstituen. Si Mas Wendy nyalak kemudian saya tanya ini Mbak. Siapa Bapak Ibunya Gajah Mada? Kalau nggak bisa jawab kan repot. Gencar di kampanye aja Pak lah. Oke, terima kasih kelompok 4. Sama Pak. Oke, jadi nanti lebih aktif lagi. Itu baru nongol tuh Reza. Kemana tuh Reza? Dari kelompok 1 baru bangun ya. Mas Reza baru bangun. Jadi nanti besok Senin kelompok 5 Mas Samsul, Ridwan, Febdi, Mas Muhammad Misbah, Aldi, Ulin, Ahmad Ulin, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ini akan lebih seru lagi. Siapkan debat ya yang lebih seru. Biar tambah wawasan. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Jaga kesehatan. Tetap kita jaga prokes ya. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Jangan sampai kena COVID. Oke? Sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Turnuhun Pak. Wendy bisa ketawa. Si Wendy dan bisa ketawa. Tak hajar lo nanti pertanyaanku. Punya aku udah ya. Wen, si pertanyaan dari Fadli belum dijawab loh. Oh udah iya. Di-close aja. Gak apa-apa lah. Itu Tegar juga nge-WA, Mas Fadli belum dijawab. Gak apa-apa lah. Susah.